Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang diam-diam bergerak ke arahmu. Yang diam-diam bergerak ke arahmu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya ya. Kita lihat dulu ada energi seperti apa ya antara kamu sama dia yang diam-diam bergerak ke arah kamu. Oke. Ada yang situasinya chaos, ada yang situasinya sulit, ada yang situasinya sedang berantakan ya. Jadi mungkin sekali kamu berdiri dengan seseorang yang keadaannya itu seperti berada dalam penjara masalah ya. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaannya, ada yang mungkin walaupun ada pekerjaannya juga pekerjaannya tidak cukup untuk memenuhi pengeluarannya dia, karena mungkin di sini dia itu ada beban ya, ada yang harus dibayar, mungkin ada hutang, mungkin ada cicilan, mungkin ada tagihan dan sebagainya ya. Jadi hidup orang ini tuh benar-benar dalam periode kegelapan gitu ya, dan seperti segala sesuatu itu nggak muncul ya, kayak dia tuh stagnan situasinya. Oke. Dan memang selain situasinya sedang nggak bagus, kamu juga berdealing dengan seseorang yang cenderung kekanak-kanakan ya. Ada mungkin ya, ingat ya, bisa vice versa ya, bisa saja dia yang kekanak-kanakan atau kamu yang kekanak-kanakan. Ada yang mungkin suka ngambek ya, orangnya juga cenderung argumen gitu ya. Kalau seandainya disalahin itu dia cenderung kadang-kadang playing victim, itu juga bisa ya. Apalagi sekarang ketika situasi dia benar-benar sulit, makin deh dia merasa dia tuh situasinya dalam terpojok dan dalam keadaan sulit gitu ya. Salah satu yang mungkin menjadi suatu isu atau menjadi suatu masalah dalam hubungan ini adalah bagaimana mungkin untuk bertahan, untuk mengusahakan atau untuk mengupayakan gitu loh ya hubungan ini ya. Kalau Sora lihat di sini, banyak dari kalian yang masih berharap untuk hubungan ini itu masih bisa diperjuangkan, untuk hubungan ini masih bisa dipertahankan. Jadi kayak walaupun terasa sulit, walaupun terasa pedih, walaupun gimana ya, ada banyak pengorbanan, ada banyak sacrifice gitu ya, dengan harapan hubungan ini memang masih bisa diselamatkan ya. Mungkin sekali sekarang banyak rasa sedih atau rasa sakit yang kamu terima. Kamu tuh banyak merasa sedih gitu ya, sakit, bingung, mungkin harus gimana sama hubungan ini. Karena mungkin saja orang ini juga dalam situasi yang nggak jelas kamu sama dia gitu loh ya. Dan mungkin sekali orang ini banyak mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja melukai kamu dan mengecewakan kamu ya. Sebenarnya udah banyak pertanda-pertanda yang kamu mungkin sudah lihat atau kamu rasakan sendiri gitu ya. Kalau orang ini mungkin saja ada yang berbohong sama kamu, mungkin ada yang menutupi dari kamu, teman-teman gitu ya. Tapi ya kadang-kadang namanya cinta itu sering membutakan orang ya. Jadi sering ditanya jawabannya, aku nggak tahu Kak, padahal aku udah tahu dia red flags tapi aku masih sayang. Ya begitulah cinta ya, deritanya tiada akhir. Kalau katanya Cupat Kai, oke. Dan kalau Sora lihat di sini ya teman-teman, oke. Sebelumnya kamu mungkin banget mengetahui ternyata dia itu ada orang yang lain gitu ya. Dia ternyata di belakang kamu punya seseorang yang lain, ada pengkhianatan dan sebagainya yang itu juga membuat hati kamu sakit ya, oke. Tapi balik lagi, energi kamu untuk lepasin dia juga susah gitu ya. Sementara di satu sisi lain dia pun masih ada ketertarikan sama kamu. Jadi kalian itu energinya saling ketemu ya gitu loh ya. Kamunya belum bisa lepasin dia, dianya pun masih ada rasa ke kamu ya. Walaupun memang hubungan ini mungkin banget ada banyak perdebatan, mungkin banget ada kesalahpahaman gitu ya, ada banyak masalah, karena memang isu terbesar itu memang tentang masalah trust issue ya. Kamu mungkin merasa kamu juga jadinya nggak bisa percaya dia karena dia banyak bohong, dia banyak menutupin, dan ternyata ada orang ketiga gitu ya. Dia pun juga kalau dicurigain tuh sering marah-marah terus kalau kamu curigain dia ya. Dan mungkin sekali ya teman-teman, antara kamu atau dia atau kalian sama-sama saling memunggungi dan menjauh ya. Mungkin banget kamu sudah kayak capek, lelah sama dia gitu ya. Akhirnya
kamu berbalik badan dan meninggalkan dia atau menjauhi dia, dan begitu juga mungkin sebaliknya ya, saling menjauhi satu dengan yang lain ya. Tapi meskipun sudah menjauhi teman-teman, ternyata orang ini mungkin banget ya masih ada rasa cemburu. Artinya apa? Orang ini itu tidak siap kalau kamu harus dimiliki sama yang lain, kalau kamu harus ada yang lain. Ini mungkin banget energi dari seseorang yang mantauin kamu walaupun kamu itu nggak ada komunikasi sama dia. Ya. Di sini teman-teman kalau Sora lihat, ya, kamu itu banyak koneksi batin sama dia, banyak koneksi dapat intuisi, banyak mimpi gitu ya, dan di satu sisi lain kamu mencoba healing gitu ya. Tapi kamu juga masih punya keyakinan untuk hubungan ini akan bisa diarahkan nantinya gitu ya. Kamu berharap dia itu masih bisa diarahin yang dia rasain saat ini. Teman-teman, dia tahu ya kalau kamu itu punya value yang sangat baik gitu ya, bisa dikatakan value-nya mungkin di atas dia, entah mungkin penghasilan kamu juga di atas dia, secara penampilan fisik juga kamu ibaratnya di atasnya, standarnya dia gitu ya. Mungkin kalau kamu jalan sama dia orang bilang kok kamu mau sama dia padahal nggak good looking amat gitu ya. Secara posisi sosial juga kamu mungkin di atas dia, itu juga yang mungkin ya membuat dia berat untuk melepaskan kamu. Dan di sini teman-teman, dia itu punya hasrat yang sangat kuat sama kamu, baik secara energi maupun secara seksualitas ya. Namanya hasrat itu kan beda-beda di tiap orang. Ada yang selalu nanya, kenapa Kak Sora dia berhasrat sama saya? Aku nggak tahu, karena itu adalah kayak kamu nanya, kenapa kamu suka bakso, orang lain tuh nggak suka. Itu kan selera masing-masing ya, sifatnya unik dan personalized, oke? Dan kalau Sora lihat, orang ini itu sekarang sedang menjalankan posisi karmanya. Apapun yang dia tabur sekarang ada buah hasilnya, ya. Dan sekarang hidup dia sedang gak baik-baik aja, ya. Sedang jalan poin terbawah dalam hidupnya. Tadi Sora udah bilang, mungkin finansial dia jatuh, secara kesehatan mental juga gak baik, kesehatan fisik juga gak baik. Paling gampang, ya, kalau kamu sudah mulai ada seseorang yang pantauin kamu, tapi kamu juga nggak tahu ini akunnya siapa, ini nomornya siapa, itu bisa jadi adalah dia. Bagaimana perasaan dia kepada kamu pada saat ini? Teman-teman, masih ada rasa sayang yang dalam, masih ada rasa cinta yang mendalam, masih ada emosi yang sangat dalam yang dia butuhkan untuk bisa dia dapatkan dari kamu. Jadi artinya perasaan dia itu masih sangat-sangat kuat ke kamu, teman-teman, ya. Walaupun di satu sisi lain dia juga kamu berdiri dengan seseorang yang gengsinya gede, ya. Gengsinya dia itu gede gitu ya. Sehingga mungkin banget ya, biasanya selama ini mungkin kamu yang ngalah sama dia, kamu yang banyak melakukan pergerakan ke dia, kamu yang banyak inisiatif gitu ya. Jadi sebenarnya dia tuh sayang, tapi di satu sisi lain itu ada gengsinya gitu ya. Makanya pergerakan dia sama kamu pun cenderung diam-diam gitu ya. Tuh, kalau ditanya sama kamu tuh emosionalnya sangat-sangat kuat ya. Sora, tapi kalau kayak gitu kenapa dia masih selingkuh? Teman-teman, kan Sora udah bilang di sini kamu berdiri dengan seseorang yang punya ego hati ya. Dia tahu ya, dia merasa diri dia menarik, mungkin banyak yang suka atau mudah bagi dia untuk mendapatkan seseorang. Dan kalau Sora lihat memang secara tampilan ada beberapa ya let's say good looking, menarik, charming gitu ya. Energi dia itu juga gampang untuk meng-attract orang lain gitu ya. Tuh. Sehingga kadang-kadang kejahatan terjadi bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan ya. Makanya di situ juga ada energi dia di belakang kamu ada yang disembunyiin ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, apa yang dia rasakan setelah kamu pergi ya. Yang dia rasakan masih ada perasaan-perasaan, masih ada hasrat-hasrat yang dia tuh sama kamu tuh masih ada gairah. Masih ada dorongan pingin ke kamu. Masih ada energi kayak pingin datang ke kamu. Dan secara perasaan terdalam, dia tahu dia itu paling nyamannya sama kamu, paling bisa connect-nya sama kamu, paling bisa terhubungnya sama kamu ya. Dan selepas kamu nggak ada, dia itu hidupnya benar-benar naik turun, teman-teman ya. Benar-benar naik turun, hidup yang malah jadi nggak lancar. Banyak juga yang kalau Sora lihat di sini ada ketergantungan yang kuat sama kamu, dalam artian lepasin kamu juga nggak bisa, ada keterikatan yang mendalam gitu ya.
Dan batinnya dia itu selalu menginginkan untuk bisa komunikasi sama kamu. Jadi batin terdalam tuh rindu untuk komunikasi sama kamu. Kenapa dia bergerak diam-diam? Sebenarnya lebih kepada dia itu masih bingung, ya, masih memantau kamu. Dan di satu sisi lain dia bingung bagaimana cara terbaik untuk bisa masuk ke kamu, untuk bisa mengambil hati kamu kembali, ya. Karena di satu sisi lain dia itu sebenarnya ada sisi malu mau datang ke kamu. Apalagi sekarang dia sedang menghadapi hukum tabur tuai atau karma sedang berjalan sama dia. Jadi dia itu kayak mau maju sama kamu pun kayak banyak pertimbangannya, banyak yang sedang dia pertimbangkan. Salah satunya adalah karena dia juga memang belum cukup berhasil dan belum cukup sukses. Aku tuh keadaannya masih begini gitu loh ya. Aku mau datang ke kamu, aku masih begini keadaannya, ya. Apalagi di satu sisi lain dia tahu ada merasa bersalah karena dia pernah menjadi seseorang yang tidak bisa kamu percaya, gitu ya. Dan di satu sisi lain itu dia itu masih lagi memperhatikan bagaimana kamu sibuk sama diri kamu sendiri, fokus pengen lebih bahagia, gitu ya. Jadi kenapa pergerakan dia itu cenderung diam-diam? Karena kalau surat di sini dia itu masih berusaha, masih banyak kontemplasi, masih ada keraguan-raguan, masih ada ketidakyakinan, gitu ya. Jadi dia masih kayak energinya itu mantauin terus keadaannya, ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada ngerasa bersalah juga. Jadi mau datang ke kamu pun juga nggak se confident atau nggak sepercaya diri itu, karena dia tahu dia ada salah sama kamu, merasa bersalah. Itu satu, kedua juga takut dalam tanda kutip menghadapi kamu, dan yang ketiga adalah dia takut meskipun dia berusaha datang, kamu nggak mau untuk komunikasi sama dia. Dia juga sedang berusaha untuk membangun finansial dia, gitu ya. Jadi karena keadaan dia ya benar-benar terpuruk, gitu ya. Dan sebenarnya dia itu sedang menganalisa, kalau kayak gini akan jadinya gimana ya, kalau kayak gitu akan jadinya gimana ya. Jadi sedang berusaha menganalisa situasi dan keadaan, ya. Dia berusaha menganalisa situasi dan keadaan kamu, dan begitu juga sebaliknya, ya. Tuh, dia tuh takut, teman-teman. Dia tuh sebenarnya malu, gitu ya. Sehingga pergerakan dia pun dia lebih ngerasa kayaknya aku mesti hati-hati karena sebenarnya aku tuh malu, gitu ya. Apalagi kamu sudah menangkap basah kesalahannya dia, mau ngadepin kamu juga posisinya dia udah salah banget. Apalagi sekarang dia lagi posisinya benar-benar sedang di bawah. Yang dia rasakan ke kamu, bentar ya, ini nggak dipakai. Yang dia rasakan ke kamu, yang pertama, teman-teman, ya, dia itu kenapa ada pengkhianatan sama kamu? Dia beralasan bahwa dia itu pernah dikhianati sebelumnya, ya. Jadi ini adalah suatu langkah yang memang nggak bijak, gitu ya. Aku pernah disakitin, lalu aku balas dendam dengan menyakiti orang, Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu pingin untuk bisa kehidupan percintaan sama kehidupan keuangan dia tuh bisa berimbang, dan dia tahu, gitu ya. Kayak sekarang kehidupan keuangan dia pun, pekerjaan dia pun nggak baik karena percintaan dia kurang baik, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, teman-teman, dia itu siap untuk melakukan yang namanya perubahan, ya. Dan dari hal-hal yang toksik, ya, entah itu dirinya, entah itu lingkungannya, entah itu pikirannya dia, gitu ya, supaya kalian bisa bertumbuh, gitu ya. Dan ketika dia jauh dari kamu, ya, dan ketika kamu justru meninggalkan dia, gitu ya, dan ketika sekarang keadaan dia gini, sekarang dia malah merasa bahwa mungkin ini adalah satu pertanda bahwa aku harus bergerak, kalau aku harus mengusahakan, kalau aku memang ingin punya relationship sama kamu, ya. Dan dia merasa bahwa kamu tuh yang paling bisa bikin dia tenang, kamu yang paling bisa bikin dia nyaman, ya, dan bahagia. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu tahu kamu banyak menghargai dia juga. Dan kalau Sora lihat di sini, sekarang dia ngerasa sulit, ya, ketika dia tidak ada kamu, ya. Dan dia itu punya banyak kebiasaan buruk. Ketika dia banyak bersembunyi, berbohong, memakai topeng untuk menutupi, gitu ya. Dan dia itu tahu bahwa hanya kamu yang bisa menerima dia apa adanya, mencintai dia apa adanya. Dan kalau Sora lihat di sini, ya,
orang ini itu banyak kegelisahan. Ya, apalagi sekarang banyak masalah datang, dia itu banyak gelisah, dan kamu salah satu orang yang bisa bikin dia tenang gitu ya. Tuh. Orang ini sebelumnya banyak pasif, banyak nggak mau ngusahain gitu ya. Kayak banyak mungkin kamu yang selama ini banyak berusaha, tapi kalau Sorat di sini dengan situasi seperti ini ya, dia itu mulai menyadari kalau harus ada keseimbangan gitu ya. Kalau seandainya mau segala sesuatu itu berjalan, dan itu nggak apa ya, gimana ya, nggak adil gitu ya. Kalau kamu baik sama dia, dianya nggak baik sama kamu. Dia mulai sadar itu sih gitu loh ya. Tuh, perasaan bersalahnya ada, makanya orang ini ya bergerak ke arah kamu, yaitu adalah untuk minta maaf, karena di sini ada perasaan bersalah ya, untuk menyelesaikan masalah kalian yang belum beres. Dia berharap ada rekonsiliasi ya teman-teman. Dan dia tuh kalau Sora lihat di sini memang punya hasad yang kuat. Jadi ketika ada orang ketiga pun itu hanyalah untuk pengalihan gitu ya, entah dari kebosanan dia, entah mungkin kamu lagi sibuk gitu loh ya. Dan kalau Sora di sini, orang ini tuh pingin untuk menyalurkan lagi keintiman dengan kamu, bisa dekat lagi sama kamu ya. Dan kalau Sora di sini, orang ini itu kan banyak pelarian. Jadi ketika mumet, ketika pusing, ketika bosen, nah itu pelarian kemana-mana tuh ya, nggak dewasa. Dan kalau Sora lihat di sini, kayak kamu itu punya energi yang membuat dia tuh jadinya percaya kalau kehidupan itu harusnya dijalankan dengan sebaik-baiknya ya. Bagaimanapun masa lalunya dia, harusnya ada hal yang positif yang bisa diupayakan. Jadi dia ngelihat kamu sebagai hal yang positif ya. Dan kalau Sora lihat, dia merasa koneksi sama kamu kuat ya. Jadi memang di sini ada koneksi secara soulmate, ada koneksi secara twin flame yang kuat dia rasakan. Tuh. Dan kalau Sora lihat di sini, dia tuh merasa sebelumnya dia banyak toksik gitu loh ya. Dan dia tuh banyak nggak mendengarkan nasihat kamu. Jadi di sini ada satu keinginan, oke, aku harus ada yang namanya satu perubahan. Jadi namanya pergerakan dia itu berhati-hati, kedatangan dia juga ke kamu adalah karena dasar dari sudah terpuruk banget ya, terpuruk, stres, sangat butuh kamu ya. Ini harusnya adalah karena kamu punya energi yang sangat membawa dia merasa tenang dan nyaman ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin karena kamu selalu bersinggungan dengan hal-hal yang negatif, energi kamu bisa aja banyak yang jadinya nggak bersih gitu ya, auranya atau energinya. Silahkan dibersihkan teman-teman dengan gelang clear quartz ya, yang Sora jual sepasang, tidak dijual terpisah. Ini udah diprogram dengan energi healing. Jadi ini bukan cuma kamu beli kristalnya, udah Sora treatment ya, udah Sora masukin energi lain untuk booster yang bisa bersihin cakra-cakra kamu supaya energi kamu lebih positif, bisa grounding, bisa bahagia gitu ya. Kalau energi kamu nggak bersih teman-teman, otomatis kamu tuh sering sakit baik secara fisik ataupun secara mental ya. Dan yang pastinya kamu juga susah untuk menarik hal-hal baik, termasuk percintaan yang baik juga dalam hidup kamu. Jadi silakan dibeli. Untuk ini adalah alat bantu ya, bukan jimat gitu ya, bukan pelet, bukan susuk, bukan teman-teman ya. Silakan dibeli di Instagram Sora @sora_tarot. Bintang adalah simbol dari harapan, bulan adalah perubahan, dan energi feminim. Ini cantik banget, ada rantainya dari hati-hati gitu ya. Nah, kamu bisa beli sekarang di Tokopedia Sora, ada linknya di bawah dengan harga yang lebih mahal. Kalau di Instagram harganya 240.000, karena kalau di Tokopedia dipotong sama komisi dari Tokopedia. Dibeli selagi masih ada teman-teman, dan kamu rugi kalau ntar dia udah nggak ada baru kamu cari, karena Sora tidak yakin Sora bisa restock ini. Karena kalau restock itu teman-teman ada minimum ambil ya. Jadi itu di atas 2 atau 3 lusin kalau ngambil barang ya. Jadi nggak bisa cuma sedikit, kalau nggak Sora nggak bisa dapat harga semurah itu. Jadi kalau kamu cuma mau 1 atau 2 nanti repot gitu ya, pas udah nggak ada temennya, kecuali kamu mau kumpulin orang 50 orang pesen, nah itu mungkin baru bisa Sora proses. Kalau cuma 1-2 susah. Jadi mendingan pas lagi ada beli gitu. Kenapa? Karena namanya barang itu kadang-kadang ada jodohnya ya. Kalau kamu nggak punya ya berarti mungkin belum jodohnya, tapi Sora yakin lah kamu bisa usahain kalau kamu mau punya ya. Semoga berjodoh dengan barangnya Sora. Oke, bisa juga di kartu kredit atau di Kredivo kalau dengan di Tokopedia. Oke. Terima kasih sudah boleh promo, karena Sora tidak tahu ya. Kamu yang nonton video hari ini apakah nonton video kemarin? Kemarin juga udah di promo. Jadi Sora tiap hari harus ingetin ya, karena tiap hari stok juga jalan ya.
yang akan terjadi ke depannya dalam relationship ini. Apakah mungkin ada hal baik? Oke. Teman-teman, di sini ada Seven of Cups. Ada banyak hal-hal yang masih menjadi misteri, tapi ada juga hal-hal yang jadi banyak mimpi. Ini semua adalah proses, teman-teman, ya. Kalau Sora di sini, kalau ada keinginan hati untuk berproses, Sora lihat bisa, ya, bukan tidak bisa, ya. Paling tidak memang kadang-kadang situasi dan keadaan juga dipengaruhi, teman-teman, ya. Jadi ini adalah masalah kamu mau memberikan kesempatan apa enggak, ya. Apalagi banyak di sini dia lagi susah-susahnya banget gitu loh, ya. Tapi paling gampang cari aja, teman-teman, petunjuk dari alam semesta ini. Banyak dari kalian yang mungkin lihat angel number melalui mimpi dan sebagainya gitu ya. Ini memang ada hubungan twin flame. Jadi perjalanan percintaannya pun memang akan naik turun. Tapi segala sesuatu itu udah waktunya semesta ya. Jadi nggak usah ditanya kapan. Dia akan datang di waktu yang memang semesta tahu itu yang terbaik ya. Nasihat untuk kamu, teman-teman, hukum keseimbangan itu memang ada ya. Jadi mungkin sekali kamu bertemu dengan orang ini, bisa saja dia bukan orang yang kamu memang sukai tipenya, atau di sini juga kalau Sora lihat ada pembelajaran ya. Kamu banyak belajar dengan dia. Jadi mungkin spiritual kamu justru ke booster ketika kamu berdealing dengan dia. Kadang-kadang manusia itu lupa ketika dia berdoa, Tuhan berikanlah aku kekuatan. Nah, ketika diberikan kekuatan, dilatih dong supaya jadi kuat. Nah, itu ya salah satunya. Oke. Kita akan coba lihat astrologi yang terungkap. Bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologinya dia. Oke. Fokus, teman-teman. Kalau kamu punya energi, kamu yakin bahwa hubungan ini bisa jalan, ada caranya. Ya, walaupun ini memang berproses semuanya ya. Cancer. Aries. Dia datang sama kamu juga, dia butuh kamu, teman-teman. Leo. Ya. Libra. Pisces. Scorpio dan Virgo ya. Lihat deh, di sini tuh dia udah putus asa, dia udah nggak tahu mungkin siapa lagi yang bisa bantu aku, siapa yang bisa tolong aku gitu ya. Silakan teman-teman, kalau yang kepingin personal reading di Instagram Sora @sora_tarot, beli buku, beli alat-alat pembacaan, semua bisa di Instagramnya Sora. Beli kartu, beruntung masih ada, boleh dibeli juga. Oke. Kita coba lihat. Nah, Sora susun dulu. Yang mau belajar juga bisa ya. Kalau belajar nanti Sora bantu untuk diarahkan ya. Sora juga belajar kok ya. Pendidikan itu investasi, teman-teman. Kalau kamu mau dapat pendidikan yang terbaik, kamu akan investasi juga di pengetahuan, waktu kamu, tenaga kamu, uang kamu. CFFTEHK WQJ DXLK YTMSES 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.